Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Oke. Kita lanjutkan kembali ke pembahasannya, yaitu konsep dasar aljabar. Nah, dimana yang akan kita pelajari yaitu operasi bilangan real, operasi aljabar, pangkat dan akar, logaritma dan eksponensial, persamaan, contoh soal dan soal. Pertama yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Objek dari himpunan S disebut elemen atau anggota dari S gitu ya. Dan dikembangkan dengan anggota, yaitu tandanya in atau anggota. Sedangkan himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Himpunan dapat disajikan dalam dua cara, yaitu misalkan A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi penulisan himpunan A-nya bisa sebagai berikut. A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat non negatif yang kurang dari 5 gitu ya. Nah, kemudian relasi antar himpunan. Misalkan terdapat dua himpunan A dan B, berpotongan jika antara A dan B terdapat elemen yang sama. Kemudian dikatakan saling lepas jika antara A dan B tidak terdapat elemen yang sama. Kemudian A dan B dikatakan sama jika elemen A dan elemen B sama gitu ya. Kemudian dikatakan ekivalen himpunan A dan B. A dan B dikatakan ekivalen jika memiliki elemen yang sama banyak, tapi elemen-elemen tersebut tidak sama. Kemudian operasi antar himpunan. Pertama ada irisan, kemudian gabungan, kemudian selisih, dan yang terakhir komplement gitu ya. Nah, selanjutnya himpunan bilangan. Himpunan bilangan gitu ya, himpunan bilangan. Himpunan bilangan yang akan kita gunakan adalah bilangan real. Anggotanya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, dalam bilangan real terdapat bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional gitu ya adalah bilangan yang bisa dibentuk dengan m per n, di mana m dan n-nya adalah bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat positif yaitu dari 1 sampai tak hingga. Bilangan bulat negatif dari min tak hingga sampai min 1. Ya, jadi bilangan bulat itu ada bilangan positif, negatif, dan 0. Kemudian bilangan asli dari 1, 2, dan seterusnya. Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam m per q gitu ya, yang tidak bisa dibentuk dalam m per q. Bentuknya apa? Bentuk dalam m per q atau m per p gitu ya. Ini kan bilangan irasional, artinya bukan bilangan rasional seperti ya. Oke. Kemudian hukum dasar aritmatika. Pertama ada komutatifnya. Kemudian contohnya seperti berikut. Ada penjumlahan, ada perkalian gitu ya. Kemudian asosiatif juga sama, ada penjumlahan, ada perkalian. Berikut contoh-contohnya. Kemudian distributif gitu ya. Distributif gitu kan, jadi disebarkan. Nah, ini 3 kali 4 plus 5 menjadi 3 kali 4 ditambah 3 kali 5 gitu ya. Kemudian operasi bilangan real selanjutnya ada penjumlahan gitu ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, seperti biasa. Ada perpangkatan juga. Hati-hati kalau misalkan pembagian pecahan dan perkalian pecahan gitu ya. Jangan sampai salah. Kemudian aljabar. Nah, gitu ya. Dengan aljabar kita bisa membuat suatu masalah gitu ya, suatu persoalan menjadi sederhana gitu ya, menjadi sederhana. Oke. Contohnya gitu ya. Contohnya 4y plus 5 gitu ya. Nah, untuk
mencari Y kan mudah ya, tinggal dipindah ruaskan 5-nya ke kanan gitu ya. Nah, sehingga hasilnya ya Y-nya berapa? Min 5/4 gitu ya. Nah, huruf Y yang belum diketahui nilainya pada bentuk aljabar disebut variabel atau perubahan, sedangkan 4 disebut koefisien dari Y dan 5 disebut konstanta gitu ya. Kemudian sifat-sifat medan ya, ini bisa dibaca aja. Nah, kemudian pangkat dan akar. A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali A sebanyak N kali gitu ya. Nah, sedangkan akar bisa dianggap sebagai ekspresi lain dari perpangkatan, hanya saja pangkatnya berupa pecahan ya. Misalkan akar pangkat N dari A dinotasikan sebagai berikut gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya dan menjadi A pangkat 1/N gitu ya. Nah, sifat-sifat pangkat dan akar. A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real, maka A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya bukan 0 ya. Jadi berapapun angkanya jika dipangkatkan 0 sama dengan 1 gitu ya. Apabila apapun bilangannya jika dipangkatkan 1 hasilnya apa? Bilangan itu sendiri. A bilangan real, maka A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. A bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N gitu ya. A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real, N bilangan positif, maka A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Ini sifat-sifatnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian logaritma dan eksponensial. Misalkan A, B, C itu bilangan real dan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A merupakan bilangan pokok ya. Nah, sifat-sifat logaritma ya. A log A itu sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. A log A pangkat N itu sama dengan N gitu ya. Dan seterusnya, ini bisa dibaca ya. Nanti akan kita gunakan dalam memecahkan suatu persoalan. Kemudian persamaan adalah bentuk pernyataan matematis yang menyatakan kesamaan nilai antara dua ekspresi aljabar yang dihubungkan dengan sama dengan gitu ya. Tentunya kita tahu notasi sama dengan seperti apa ya. Kemudian pertidaksamaan itu ditandai dengan kurang dari sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan gitu ya. Oke, kemudian sifat-sifat pertaksamaan seperti berikut gitu ya. Selanjutnya, cara menyelesaikan pertaksamaan. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan ketaksamaan ya. Di antaranya yaitu dengan menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak suatu ketaksamaan. Dengan mengalihkan kedua pihak suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif, kemudian dengan mengalihkan kedua pihak dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian harus membalikan arah tanda ketaksamaan. Ya. Kemudian pangkatkan kedua pihak atau akarkan kedua atau kedua ruas gitu kan, ada ruas kiri ada ruas kanan. Kemudian jenis persamaan, ada persamaan linear sederhana. Oke, kenapa dikatakan sederhana? Karena variabelnya hanya satu gitu ya. Contohnya 2x plus 5 sama dengan 0.
persamaan linear berganda yaitu persamaan berderajat 1 yang memiliki 2 variabel atau lebih. Gitu ya. Nah, contohnya 2x plus 2y tambah 2z sama dengan 0. Kemudian jenis persamaan yang lainnya yaitu persamaan kuadrat, di mana bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Nah, di mana a, b, c merupakan bilangan dan bilangan real ya, dan a tidak sama dengan 0. Jika x dan x kuadrat adalah akar Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut berturut-turut adalah x1 plus x2 nya sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 nya sama dengan c per a, gitu ya, dimana diskriminan dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah b kuadrat min 4a aja, gitu ya. Untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan metode faktorisasi atau rumus ABC, gitu ya. Bukan rumus ABC, itu rumusan kuadrat atau rumus kuadrat, gitu ya. Nah, contoh soal. Contoh soalnya seperti berikut. Tentukan nilai P dan Q dari persamaan P sama dengan 15 min Q dan P sama dengan 0,5 Q plus 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui kan P sama dengan 15 min Q dan P sama dengan 0,5 Q plus 3. Jadi yang ditanyakan P dan Q-nya, gitu ya. Kita bisa menggunakan substitusi dan eliminasi, gitu ya. Nah, setelah substitusi dan eliminasi nanti ketemu jawabannya P sama dengan 7 dan Q sama dengan 8. Kemudian soal nomor 2, hitunglah nilai X jika log 4 tambah log X plus 3 sama dengan log X kuadrat. Nah, gitu ya. Ingat sifat logaritma, kalau logaritma A ditambah logaritma B itu akan sama dengan apa? Logaritma A dikali B, gitu ya. Oke, sehingga didapat persamaan kuadrat, gitu ya. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0, gitu kan. Nah, kemudian kita faktorkan dengan metode faktorisasi sehingga didapat x min 6 dikali x plus 2 sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya yang satu sama dengan min 2, kemudian x yang lainnya sama dengan 6. Oke, selanjutnya, nah kita kerjakan soal-soalnya ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, luas sebuah persegi panjang adalah 2x kuadrat min 3x min 9 cm kuadrat dan panjang sisinya 4x plus 6 cm. Berapa lebar persegi panjang tersebut? Gitu ya. Ingat, rumus luas apa yang diketahui? Itu luasnya. Luasnya apa? 2x kuadrat min 3x min 9, kan? Ya, rumus luas itu apa? Rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Kemudian dan panjang sisinya 4x plus 6. Oke, berarti ini 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 4x plus 6 dikali dengan lebarnya, gitu ya, dikali dengan lebar. Kemudian yang ditanyakan kan berapa lebarnya, gitu ya. Jadi lebarnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 2x kuadrat min 3x min 9 dibagi 4x plus 6, gitu ya. Sama dengan L. Oke, yang atas kita faktorkan 2x, gitu kan. Nah, dengan x, gitu ya. 9 itu berapa? 3 kali 3, gitu ya. Kemudian ini negatif kan? Min 3 plus 3 dibagi dengan yang bawah kita faktorkan
2 dikali 2x plus 3 gitu ya. Nah ini kan bisa kita gitu ya, sama dengan, jadi lebarnya berapa? X min 3 per 2 cm. Kemudian nomor 2, suatu kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 meter dan lebar 40 meter gitu ya. Nah misalkan kita buat ini 80 meter, kemudian 40 meter. Ya, di sebelah luar sekeliling kebun tersebut dibangun jalan seluas 1300 meter. Kan? Nah, luas ini 1300 meter persegi luasnya ya. Tentukan lebar jalan. Oke, lebar jalan ini kan ada lebarnya nih, jalannya berapa? Ini X, ini X, ini X, ini X gitu ya. Oke. Berarti luas kebun itu sama dengan apa? 1300 gitu ya. Luas kebun itu kan 1300. Berarti kalau luas jalan ya. Kebun sudah. Oke, ini luas jalan, bukan luas kebunnya. Luas jalan. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke, ini luas jalan ya. Nah, luas jalan itu 1300. Luas kebun itu berapa? 80 kan dikali 40 sama dengan berapa? 3200. Paham ya? Oke, berarti luas semuanya berapa? Luas semuanya. Nah, luas semuanya ini ya, luas semuanya ini berapa? Luas semuanya berarti kan luas total itu ya, luas total tanah lah ya, sama dengan berapa? 1300 ditambah 3200. Berapa jadinya? 4500. Apa? Luas total itu adalah 80 plus 2x dikali dengan 40 plus 2x sama dengan 4500. Ini berapa? 80 kali 40 3200. 2x kali 40 80x ditambah 80 kali 2x 160x 240x ditambah 4x kuadrat sama dengan 4500. Kemudian kita pindahkan 4500 ke kiri gitu ya. Berapa jadinya? 4x kuadrat plus 240x dikurangi gitu ya. Berapa ini? 1300 ya. Kan? Nah, bagi 4 semua. Berarti ini x kuadrat plus 60x kurangi 1300 ya. 1300 dibagi dengan 4. Berapa ini? 3 ya, 12 100 ini 2 gitu ya. 8 25 325 sama dengan 0. Nah gitu ya. Kemudian kita cari deh ya, kita cari berapa sih faktornya gitu ya. Ini faktornya berapa? Ini tentunya x, ini tentunya x. Kita cari berapa sih faktornya gitu ya. 325 jika dikalikan 325 negatif, kalau dijumlahkan 60 gitu ya. Berarti kalau 325 dibagi 5 berapa? 6 ya. 30 25 65 ya. 65 kan? Ya betul ya, 65 ya. Berarti di sini 65, ini 5 gitu ya. Yang mana negatif? Di
sini positif, di sini negatif. Kita kalikan X kali X, X kuadrat. 65 kali min 5, 325 ya. 65X dikurangi 5X, nah, benar ya. Berarti faktornya berapa aja? Ada X-nya sama dengan min 65 dan satu lagi X-nya berapa? X-nya 5 gitu ya. Nah, yang memenuhi yang mana? Yang 5. Jadi lebar jalan tersebut berapa? 5 meter ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya. Hasil kali dua bilangan ganjil yang berurutan adalah 1, 4, 3. Tentukan bilangan-bilangan tersebut gitu ya. Oke, bilangan ganjil itu apa aja sih? Bilangan ganjil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dimisalkan nih n 1, 2, 3 ya, ini bilangan apa? Bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Kalau bilangan ganjil itu kan, ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau 1 ini dianggap n, berarti 3 ini berapa sih? N plus 2 gitu ya, n plus 2. Berarti kalau ini berapa? N ditambah berapa? 2 plus 2, nah gitu kan. Jadi n tambah 4 gitu ya. Kenapa n-nya 1 kan? Seperti itu. Nah, kita ambil 2 kan, 2 bilangan ganjil. Ya udah kita ambil n dan n plus 2 gitu ya. Nah, bilangan ganjil yang berurutan berarti n dikali n plus 2 itu sama dengan 143. Berarti ini kalikan n kuadrat tambah 2n sama dengan 143. Berarti n kuadrat ditambah 2n dikurangi 143 sama dengan berapa? 0 gitu ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena dipindah ke ruas kiri. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan, ini n, ini n. Gitu ya. Nah, berarti 143 ya, 143 bisa dibagi. Nah, kita cari faktornya. Bagi 2, bagi 3 nggak bisa ya. 143 kalau kita bagi 11 bisa nggak ya? Nah, coba 143 kita bagi 11 gitu ya. 1 berarti 11 kan, 3 berarti berapa? 13 ya gitu ya. Berarti 11 dan 13. Nah, ini lihat, ini positif ya, berarti ini plus 13, ini min 11 kan, sama dengan 0. Berarti kita tahu n nya sama dengan min 13, yang satu lagi n nya sama dengan 11. Jadi yang mana nilainya? Oke, kesimpulannya adalah gitu ya, bilangannya yaitu yang pertama 11 gitu ya. Kemudian yang kedua berapa? Lihat, n plus 2 kan, 11 ditambah 2 berapa? 13. Jadi nilainya 11 dan 13. Selanjutnya, kuadrat suatu bilangan dikurangi dengan 4 kali bilangan tersebut adalah 140. Tentukan bilangan tersebut. Kuadrat suatu bilangan ya, dikurangi dengan 4 kali bilangan tersebut. Misal gitu ya, bilangannya, misal bilangan tersebut kita samakan dengan n gitu ya, n. Berarti kan kuadrat suatu bilangan n kuadrat gitu ya, dikurangi 4 kali bilangan tersebut. 4 kali n sama dengan 140. Sehingga n kuadrat min 4n dikurangi 140 sama dengan 0 gitu ya. Kita kalikan lagi gitu. Nah, kita cari dua bilangan gitu ya. Jika dikalikan min 140, jika dijumlahkan min 4 gitu ya. Oke, kita cari coba 140 ya. 140 itu kalau dibagi 2 berapa? 70 gitu ya. Kalau dibagi 2 lagi
35. Kalau dibagi 2 bagi 2 nggak bisa, bagi 5 berapa? 7 gitu ya. Nah, berarti 10 dikali 14 kan? Nah, ini 10, ini 14. Ini plus, yang ini negatif gitu ya. Jadi n-nya sama dengan min 10, yang satu n-nya sama dengan 14 ya. Nah, tentukan bilangan tersebut ya. Bilangan tersebut yang satu min 10, yang satu 14, seperti itu ya. Nah, kemudian jumlah kuadrat dua bilangan bulat. Jumlah kuadrat dua bilangan bulat yang berurutan adalah 85. Bilangan bulat yang berurutannya berarti kan jumlah kuadratnya ada n. Misalkan bilangan bulat itu apa aja sih? Bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat itu apa? Min kan? Titik gitu ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita anggap ini n gitu ya, bilangan bulat pertamanya, bilangan bulat berapa? N plus 1. Ingat ini jumlah kuadrat dua bilangan bulat. Jumlah kuadrat ya. Oke, berarti yang pertama n kuadrat gitu ya, ditambah dengan n plus 1 kuadrat sama dengan 85. Jadi ini n kuadrat plus n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan 85. Ini 2n kuadrat plus 2n dikurangi 84 sama dengan 0 gitu ya. 85 nya kan pindah ke kiri ya. Jadi min 85 tambah 1 min 84. Dibagi 2 semuanya. Jadi n kuadrat ditambah n dikurangi 42 ya, sama dengan 0. Nah, kita cari deh. Oke, cari dua bilangan gitu ya. Jika dijumlahkan plus 1, jika dikalikan min 42, berapa? 42 itu berapa? 7 dikali 2, 7 dikali 6, 6 gitu ya. Yang ini 7, yang ini 6. Ini positif kan? Nah, berarti positif yang besar dikurangi 6. Nah, gitu ya. Jadi n-nya yang pertama itu sama dengan min 7, n keduanya sama dengan 6 gitu ya. Ingat, tapi ini bukan jawabannya. Apa yang diminta? Yang berurutan. Oke, yang satu n kan, misalkan 6, yang satu lagi n plus 1 berapa? 6 plus 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya 6 dan 7 gitu ya. Kemudian kuadrat suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 56. Tentukan bilangan tersebut. Kuadrat suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Oh, tadi udah ya ini. Jadi bisa dikerjakan ya. Panjang suatu persegi panjang adalah 2 meter lebih panjang dari lebarnya. Gitu ya. Ini misalkan lebar itu misalkan L gitu ya. Jadi panjang itu apa? 2 meter ditambah L gitu kan. Nih, persegi panjang 2 meter lebih panjang lebarnya. Jika luasnya 960 gitu ya. Ini yang diketahui. Kemudian luasnya 960 meter persegi. Tentukan panjang persegi panjang tersebut. Oke, luas itu persegi panjang apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Luasnya 960 sama dengan panjangnya berapa? 2M plus L dikali dengan L gitu ya. Jadi 960 sama dengan 2 meter kan. Ini M-nya gak perlu lah ya. 2L ditambah L kuadrat gitu ya. Atau kita bisa tulis sebagai berikut: L kuadrat plus 2L min 960 sama dengan 0 gitu kan. Oke, kita cari. Oke, ini L, ini L, ya 960. Kalau dikalikan min 960, kalau dijumlahkan 2, ya. Oke, kita cari 960. Kalau misalkan kita bagi 10 gitu ya, ini berapa? 96 kan. Kemudian kalau kita bagi 2 berapa?
48 gitu ya. Kalau kita bagi 12 4 ya. Oke, berarti faktornya 30 dikali 32 gitu ya. Coba 30, ini 32 ya, ini positif ini negatif, jadi L nya yang satu 30, yang satu L nya min 32 gitu ya. Yang tanya apa? Panjang persegi panjang, berarti kita ambil 30 ini ya. Berarti panjangnya berapa? 30 L ditambah 2 meter. Jadi 30 ditambah 2 meter sama dengan 32 meter gitu ya. Oke, selanjutnya sepotong kawat panjangnya 60 cm dibengkokkan sehingga terbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya 16 cm gitu ya. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, kelilingnya kan ini panjangnya 60 cm dibengkokkan gitu ya, sehingga kita bisa katakan kelilingnya 60 cm. Dibengkokkan sehingga berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya 16 cm. Tentukan luas segitiga tersebut, kan yang ditanyakan luasnya berapa ya. Luas itu apa sih? A kali B per 2 gitu ya. Luas segitiga setengah alas kali tinggi kan. Oke. Kemudian kita tahu kelilingnya itu apa di sini? A ditambah B ditambah 16 gitu ya. Oke, sehingga dari sini kita tahu A plus B nya berapa? 16 nya pindah ke sini. Berarti 4 10 kurangin 6 4 ya, 5 kurangin 1 4, berarti 44 gitu ya. A plus B nya 44. Nah, ingat ada rumus seperti ini ya. A plus B kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Ada rumus itu kan, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Nah, oke. Nah, ingat bahwa sisi miring hipotenusa itu apa rumusnya? C kuadrat. Misalnya ini 16 ya, 16 kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga 16 kuadrat berapa ya? 6 kali 6 36 216 ya. 16 dikali dengan 16. Sebentar. 16 dikali 16 sama dengan 256. Oke, 256 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, A plus B nya berapa? 44 kuadrat. Ya, sama dengan A kuadrat plus B kuadratnya 256 ditambah 2AB gitu kan. Oke, kita cari 44 kuadrat. Oke, kita pindah ke sini ya. Jadi 44 pangkat 2 itu 1936 ya, sama dengan 256 ditambah 2AB gitu ya, sehingga 2AB nya berapa? 1936 dikurangi 256 gitu kan. Nah, berarti hasilnya 1680. Jadi AB nya berapa? 1680 dibagi 2 gitu ya, menjadi 840 gitu ya. Nah, sekarang luas segitiganya gitu ya, luas segitiganya kan. Nah, luas segitiganya berapa? A kali B nya kan 840 dibagi 2 gitu ya, sama dengan berapa? 420
cm per segi. Jadi hasilnya 420 cm persegi gitu ya. Nah, ini selanjutnya nanti kita bahas lagi. Terima kasih.